mengapa Indonesia memilih sebagai sebuah negara hukum. Dan itu dituangkan langsung di dalam pasal 1 ayat 3 UUD 45. Saya ingin mengatakan bahwa secara filosofis pemilihan kita sebagai sebuah negara hukum bukanlah tanpa dasar ataupun tanpa alasan yang rasional. Tetapi ini tidak terlepas daripada landasan filosofis. Sebagaimana misalnya dikatakan oleh Thomas Hobbes dalam deskripsinya yang mengatakan bahwa suatu keadaan ketika hukum tidak ada, maka yang terjadi adalah bellum omnium contra omnes. Manusia akan berperang melawan semua manusia. Atau dalam istilah lain, dalam bahasa Latin misalnya dikatakan sebagai homo homini lupus, atau manusia akan menjadi serigala bagi manusia lainnya. Ini adalah satu potret dan menjadi sebuah ungkapan-ungkapan yang menjadi filosofis. Mengapa harus sebuah negara itu menjadikan hukum sebagai guidance. Hukum sebagai panglima untuk menata tata kelola kehidupan bersosial, bermasyarakat, berbangsa, hingga bernegara. Nah itulah mengapa salah satu alasan mendasarnya. Gitu. Karena tanpa hukum, maka yang terjadi adalah ketidakteraturan. Tanpa hukum, yang terjadi adalah semua orang akan merampas hak orang lainnya. Semua orang akan melakukan apa saja demi yang diinginkan dengan melanggar nilai-nilai kode etik, melanggar prinsip-prinsip moral. Nah ini adalah dasar, dan setelah kita menyepakati sebuah negara hukum, maka kita harus paham bahwa di sana kita membutuhkan yang namanya pranata struktur penegakan hukum yang tentunya memadai, pranata sistem penegakan hukum yang proper untuk kemudian bisa memanifestasikan apa yang sudah menjadi kesepakatan hukum itu untuk kemudian diterapkan secara penuh etika dan moralitas. Nah ini yang menjadi satu tantangan besar kita hari ini. Tapi terlepas daripada itu semua, saya ingin katakan bahwa kondisi sebuah peradaban yang di sana tidak terdapat hukum untuk mengatur lalu lintas kehidupan bersosial bermasyarakat, maka yang akan terjadi adalah kekacauan. Yang akan terjadi adalah berbagai macam polemik. Yang akan terjadi adalah hal-hal yang tidak diinginkan. Itu pastinya marak terjadi. Dan setelah kita menyepakati Indonesia sebagai sebuah negara hukum, yang ingin saya katakan bahwa ini adalah bahayanya. Ketika sudah sepakat kita Indonesia sebagai negara hukum, dan ternyata hukum ini didiskreditkan oleh anasir-anasir politik. Nah, ini saya sepakat yang apa yang dikatakan oleh misalnya Hans Kelsen, yang mengatakan bahwa ya hukum itu harus terbebas dari yang namanya anasir-anasir, apalagi seperti misalnya anasir-anasir politik. Hukum harus berdiri sendiri. Hukum harus ditegakkan di luar segala hal yang terjadi. Mungkin dalam banyak hal kita mengkritisi pemikiran Hans Kelsen, tapi dalam banyak hal melihat potret realitas yang terjadi, kita mengatakan bahwa ada benarnya juga apa yang dikatakan oleh Hans Kelsen, di mana tidak boleh kemudian misalnya saya katakan bahwa ketika hukum itu dikontaminasi oleh muatan-muatan politik, maka inilah yang akan menjadi sebuah keadaan yang membahayakan. Ya, karena ya ketika hukum terkontaminasi oleh politik, maka yang terjadi adalah hukum hanya dijadikan sebagai legitimasi. Ya, hukum dijadikan sebagai alat melegitimasi kebohongan, alat untuk melegitimasi keserakahan, alat untuk melegitimasi kemaksiatan. Nah, ini yang tidak kita inginkan. Nah, menjadi satu PR penting hari ini adalah bagaimana kita menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat kita hari ini itu bisa sejalan dengan konstruksi negara hukum yang kita sudah sepakati ini. Nah, ini menjadi PR kita bersama, dan ya lagi-lagi ya memang ini menjadi satu problematik tersendiri. Ya kita tidak menginginkan politik itu ataupun politisasi terhadap hukum itu terjadi, tetapi di sisi lain orang yang kemudian kita mempercayakan untuk bisa menjaga hukum, menjaga konstitusi itu juga ikut terlibat dalam persoalan-persoalan politisasi terhadap hukum konstitusi itu. Nah ini yang tentu sangat membahayakan,
Dan kalau misalnya ini terjadi, saya khawatir suatu saat nanti kita diperhadapkan pada situasi yang seperti digambarkan oleh Thomas Hobbes, yaitu ketika manusia sudah tidak percaya lagi kepada hukum dan ketika mungkin manusia itu sudah kehilangan trust sehingga ke depannya kita berada pada kondisi yang dimana masyarakat itu vakum terhadap hukum, hukum itu menjadi vakum dan seterusnya, maka manusia akan menjadi belum omnium contra omnes. Manusia akan berperang melawan manusia yang lainnya, dan lebih parahnya lagi, manusia akan menjadi makhluk yang homo homini lupus. Jadi manusia yang menjadi serigala. Bayangkan kehidupan serigala itu kan, ya yang berlaku adalah hukum rimba, siapa yang kuat dia yang menang. Nah ini yang tentu kita tidak inginkan.